Masa sih warga Tangsel mau dipimpin sama wakil wali kota yang raja gimmick sama settingan? Dia ngelawak aja nggak lucu, garing. Bener deh, ngurus istrinya aja dia nggak becus. Nikita Mirzani berikan kritik pedas untuk Marcel Widianto yang akan mencalonkan diri sebagai calon wali kota Tangerang Selatan. Sebelumnya, Nikita pun meminta maaf jika kritikannya ini menyinggung hati Marcel Widianto. Karena jujur secara pribadi, Nikita pun mengakui memang tidak punya masalah dengan sosok Marcel. Ia mengkritik karena merasa aneh saja. Bisa-bisanya Marcel mau mencalonkan diri menjadi calon wali kota, tapi belum teruji kemampuannya. Pesan Nikita Mirzani dalam siaran langsungnya untuk warga Tangerang Selatan tidak usah memilih Marcel Widianto. Karena jika dia terpilih akan menjadi apa Tangerang Selatan nanti ke depannya. Dan ini tanggapan Nikita Mirzani tentang sosok Marcel. Mohon maaf sebelumnya. Jujur, gue nggak punya masalah sama yang namanya Marcel Widianto. Tapi karena gue kecil dan besar di Tangsel, gue harus ngomong untuk mengamankan warga Tangsel. Marcel juga siapa sih pendukungnya? Ya itu aja paling orang-orang di sekelilingnya itu yang sekarang lagi dekat sama mereka. Ya udah, pokoknya ini nggak ada kebencian. Gue cuma ngutarain apa yang gue tahu supaya Tangsel jauh lebih aman dan lebih baik. Yang kita tahu Marcel Widianto itu adalah seorang pelawak yang diambil sama Bang Denny Cagur, yang akhirnya Bang Denny Cagur dihianati oleh yang namanya Marcel Widianto. Ketiga, dia raja gimikan dan settingan. Masa sih warga Tangsel mau dipimpin sama wakil wali kota yang raja gimmick sama settingan? Dia ngelawak aja nggak lucu, garing. Bener deh, ngurus istrinya aja dia nggak becus. Masa dia mau ngurus warga Tangsel? Nikita pun merasa aneh. Kenapa partai sebesar Gerindra bisa mengusung calon wali kota seperti Marcel yang belum ada pengalaman dalam politik? Bukankah kader-kader partai Gerindra banyak anak-anak muda yang pintar-pintar? Please deh, kalau ngusung nama-nama untuk menjadi wakil daerah atau apapun itu yang benar-benar aja. Dia itu tidak pernah nonton dalam pekerjaan dan pokoknya di pekerjaan dia nggak bagus saja. Akhirnya makanya dia sudah tidak dipakai lagi di stasiun TV manapun karena attitude-nya yang tidak bagus dan tidak baik. Aduh, percaya deh omongan gue. Jangan dipilih ya. Mudah-mudahan habis ini ada nama-nama lain yang diusung untuk mengganti nama Marcel Widianto. Marcel Widianto itu namanya sudah turun merosot gara-gara attitude-nya sendiri dan gak tahu diri. Ini menurut orang-orang yang syuting sama dia dan menurut kru-kru yang ada di stasiun TV. Ya, dan itu juga gue lihat sendiri pakai mata kepala gue sendiri betapa banyak orang-orang yang benci sama dia karena sifat gak tahu dirinya sama bad attitude-nya. Padahal dia bukan siapa-siapa. Tak hanya itu, menurut Nikita, Marcel juga merupakan sosok penjilat. Ia sengaja mendekati orang-orang kaya atau orang-orang yang berpengaruh di kota Jakarta ini. Ia mendekati orang-orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Terus dia itu selalu mendekati orang-orang kaya atau orang-orang yang berpengaruh di Jakarta untuk kebutuhannya dia sendiri, alias penjilat. Ya kan, tiba-tiba dia diusung untuk menjadi wakil wali kota Tangsel. Itu sangat tidak masuk akal. Memang tidak ada salahnya kita sebagai manusia memberikan kesempatan kedua kepada sesama. Tapi ya dilihat dulu skillnya. Mungkin kalau kiranya 4 atau 5 tahun ke depan bolehlah dia mencalonkan diri sebagai calon wali kota. Tapi kalau untuk sekarang jangan dulu lah, ujar Nikita Mirzani. Memang gak ada salahnya kita sebagai manusia mengasih kesempatan kedua untuk orang-orang yang mau berubah. Tapi bukan Marcel Widianto. Terserah, mudah-mudahan setelah Fiti ini keluar, ya Partai Gerindra bisa memilih lagi kadernya untuk menjadi wakil wali kota Tangsel. Sekelas Raffi Ahmad aja, sahabatnya Marcel Widianto, ngeposting dia aja tutup komen. Berarti kenapa? Itu kan tanda tanya besar. Kenapa harus ditutup komennya? Ya kan? Mungkin karena Raffi cuma support aja. Tapi sebenarnya dalam hatinya juga, aduh gimana sih? Tapi ya, Nikita Mirzani tidak pernah menjadi penjilat. Jadi selama yang gue omongin benar dan bisa dipertanggungjawabkan, ya gue akan terus ngomong. Entah itu beredar di mana-mana, terus gue dijauhin atau dimusuhin sama teman-teman artis gerombolannya mereka, as long as gue cari uang sendiri pakai kaki gue sendiri tanpa menjilat kanan kiri, gak jadi masalah dan gue gak rugi.